Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf tadi barusan selesai ngajar P3K. Backgroundnya belum diganti ya? Iya, ganti dulu backgroundnya. Iya, nanti kalau nggak diganti background kata Ipul pamer, kata Ipul ya. Iya, kata Mama Dede tuh sombong amat. Kata Mandra tuh sombong amat. Iya, pamer, pamer, kata Mama Dede. Saya ganti dulu lah, biar sama dengan kalian ya. Oke, baik anak-anakku Caril, yang pinter-pinter, iya, yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, ya, cara wong ngolok kan, terutama, iya. Pertama-tama aku harus minta maaf dulu karena telat ya, termasuknya telat, karena tadi barusan selesai ganti room, ya. Jadi kita ini pertemuan kita ini adalah pertemuan RA ketiga, pertemuan RA terakhir kita di yang terjadwal di Zoom. Karena setelah ini, oke, hari Selasa ya, hari Selasa, oke hari Selasa kalian akan seminar. Jadi nanti 3 hari betul-betul saya akan membimbing di evaluasi ya di seminar. Hari Senin angkatan 11, hari Selasa angkatan 13, hari Rabu angkatan 14. Ya. Oke, mohon doa restunya semoga coach selalu diberikan kesehatan. Iya, oke. Baik. Nah, pembelajaran kita hari ini ya, pembelajaran hari ini eh ada materi, kemudian untuk hari ini khusus saya nanti coach coach belum mendapatkan apa ya, belum mendapatkan gambaran yang cukup jelas untuk Alfat, Dokter Pian, siapa lagi kemarin ya, yang sebelum kemarin siapa? Ipul enggak usah Pul, kalau sudah Pul. Saya, Pak. Zela ya. Ya, yang kemarin kan. Oke. Nanti ada materi dulu dari saya. Nanti setelah itu silakan nanti ya Alfat, kemudian Vian, Zela nanti ya. Untuk duluan. Saya juga Jak, kok kan sudah ada Mona aja dengan Nadila. saya nggak saya coach. Oh iya, boleh. Tapi yang ini dulu, yang belum saya dapat gambaran dulu. Kalau Vian saya udah tahu, tapi belum tahu finalisasinya gimana dari era-nya yang ready-nya, yang mau dia bawa ya. Termasuk juga Alfat ya. Alfat juga belum. Ya, oke. Oke, tapi nanti kalau misalnya eh Vian, Alfat, Zela sudah, yang lain boleh kalau masih ada waktu boleh nanti ya untuk menunjukkan. Kalau yang tidak ada kesempatan ini, ya nanti silakan japrikan saja saya di WA. Ya, oke. Ya, rasanya tadi sudah saya kasihkan juga ya ini ya, tanda tangan ya. Contoh tanda tangan sudah saya kirim ya. Ada yang belum? Belum, Coach. Belum semua namanya, Coach. Oh belum ya? Oh iya, kan masih RA3. Kalau yang di 11, karena 11, yang 11 ini saya lihat WA-nya yang 11 sudah. Yang 13 memang belum ya. Oke. Baik. Baik, kita lanjutkan. Izin saya share screen dulu ya. Saya share screen dulu, kita membahas tentang materi RA3, di mana RA3 ini seperti yang saya sampaikan kemarin, yang Kurt sampaikan di ini, grup, bukan di awal ya, di awal pada saat kita coaching agenda itu coach sudah menyampaikan tentang rencana pembelajaran kita dari coaching sampai dengan seminar ya, RA1 apa, RA2 apa gitu ya. Oke, masuk kita ke RA3, di mana di RA3 ini ya, di RA3 ini bentar kita mulai dari awal, nggak terlalu banyak bahan tayangnya. Oke. Nah, jadi di RA3 ini kita berbicara tentang seminar ya. Tentang seminar juga tentang laporan. Nah, ini pembimbing kita di RA3. Jadi outline kita teknik pelaksanaan seminar, kemudian pelaksanaan laporan, kemudian kalau waktu yang memungkinkan juga nanti kita akan adakan simulasi seminar ya. Atau nanti kita simulasi dulu baru nanti mendengarkan paparan ya.
Simulasi aja kita sebentar, mungkin sekitar 5 menit cuma simulasinya, lalu kita paparan ya. Oke, baik. Kita mulai dari materi pertama itu tentang outline seminar. Seminar nanti kalian akan dikumpulkan dalam satu room. Kalau kita sama seperti kayak kita belajar ini, nanti Zoom-nya dibagi dalam beberapa breakout room, di mana di breakout room itu nanti kalian silakan masuk ke room masing-masing coach-nya, ya. Jadi seminar nanti akan dihadiri oleh coach, mentor, penguji, dan peserta. Penguji kita kalau tidak salah Pak Febrizal ya, atau Pak Febrian Saputra. Sudah tahu kalian penguji kita angkatan 13? Belum ya? Coach. Sudah. Kemarin sudah Belum? dibagikan di Ah, WA group. sudah ya? Siapa Wan penguji Fajar kita Wan? Pak Fajar, Pak Kabit ya, Coach. Oh Pak Fajar Afif. Iya. Muhammad Fajar Afif. Ya, asesor itu. Ya, asesor. Ya, Pak Fajar Afif. Ya, nanti kalau kalian mau masukkan di daftar pustaka, ada kata pengantar. Mau masukkan kata pengantar boleh saja, enggak apa-apa. Ya, karena kita sudah dapat tahu kan. Jadi bisa di bawah kurs boleh. Pak Muhammad Fajar Afif SAMSI selaku penguji gitu. Ya. Oke. Baik. Pak panggilannya Pak Afif. Pak Afif, Muhammad Fajar Afif. Ya. Oke. Nah, jadi nanti kita ada coach, ada mentor, ada penguji, dan ada peserta. Jadi ada nanti yang di dalam itu. Jadi penguji saya nanti tanya dulu ke Pak Muhammad Fajar Afif. Kalau yang sudah, untuk penguji-penguji yang sudah, itu biasanya semuanya masuk. Jadi kita orang 9 ini semuanya masuk. Jadi misalnya nomor urut 1 Dr. Fian, Enda nomor urut 2 misalnya. Nah, nanti Enda Wulan tetap menghadiri. Begitu juga misalnya Dr. Fian begitu selesai, Dr. Fian tidak meninggalkan room juga, Zoom juga, tapi dia tetap menghadiri. Nah, ya, karena ada pembelajaran bersama di situ. Jadi walaupun ketika teman kita tampil, ada juga poin-poin yang kita belajar, yang bisa kita aplikasikan di rancangan kita nanti. Ya, oke. Nah, alokasi waktu kita 45 menit. Kalau kalian lihat di daftar penguji yang dibagikan itu, daftar seminar peserta seminar bagian itu kan ada jamnya kan, dari jam 8 sampai dengan kita seminar jam 4 ya, 9 kita ya. Oke, jadi misalnya 8.45, 8 sampai 8.45 itu siapa dan seterusnya. Nah, itu ya. Oke. Dengan rincian peserta paparan 15 menit, tapi kalau menurut saya ini agak kelamaan 15 menit ya. Iya, mungkin cukup 5 menit saja ya. Oke. Atau kurang lebih 5 menit lebih lah, boleh lebih menit. Ya agak kelamaan kalau 15 menit, nanti bingung juga mau ngomong apa lagi nih kan. Ya. Kemudian setelah itu testimoni mentor akan memberikan testimoni ya. Oke. Testimoni mentor itu sekitar 5 menit ya. Oke. Tanya jawab penguji itu 20 menit, kemudian coach akan memberikan masukan selama kurang lebih 5 menit. Perkiraan alokasi waktunya. Jadi satu orang nanti akan diberikan alokasi waktu 45 menit untuk ujiannya. Itu ya. Oke. Nah, di mana penguji? Penguji itu nanti akan memberikan penilaian. Penilaiannya secara kualitatif dan deskriptif. Ya. Penilaian menggunakan penilaian yang kuantitatif dan deskriptif. Nah, kemarin di pertemuan RA1 juga sudah saya paparkan poin-poin yang dinilai. Ada kan? Apa yang dinilai oleh penguji baik di RA maupun di laporan akhir nanti. Nanti kita pengujinya sama. Jadi penguji kita Pak Afif, Pak Muhammad Fajar Afif, nanti di yang terakhir evaluasi akhir nanti di klasikal juga Pak Muhammad Fajar Afif nanti yang menguji. Gitu. Jadi sama pengujinya, ya. Oke. Nah, kemudian nanti penguji akan memegang form seperti ini. Oke, ini kira-kira pertanyaannya kira-kira dari kisi-kisi yang saya buat kemarin ya. Ini kisi-kisi pertanyaan dari panduan yang saya disampaikan di pembimbingan era 1 tentang poin-poin yang dinilai, kira-kira begini pertanyaannya. Ya. Oke, dia akan menanyakan isu, dia akan menanyakan kegiatan gitu ya. Oke, tapi ini fleksibel, bisa saja penguji mungkin dia lebih banyak di kegiatan. Mungkin penguji lebih banyak di gagasan kreatif. Ya fleksibel saja ya. Cuma penguji sudah memegang poin-poin yang ditanyakan, indikator-indikator pertanyaan itu sudah dipegang oleh penguji
Ya. Oke. Dan ini kira-kira kisi-kisinya. Kemudian, nah penguji akan memegang form ini. Akan memegang form ini, ya. Dia akan memegang form ini, ya seperti yang saya ucapkan saya sampaikan kemarin di RA1 bahwa nanti penguji akan punya menilainya berdasarkan level, ya. Jadi ini level 1, level 4. Level 4 nilainya 80,01 sampai dengan 100. Makanya usahakan di RA kalian itu semuanya di level 4. Baik dari semua indikator ini. Supaya nanti kalau sudah di level 4, artinya paling rendah 80. Kalau misalnya masuk menurut penguji masuk ke level 2, misalnya ada beberapa indikator level 2, nanti walaupun level 4 untuk indikator ini misalnya level 2 nanti pengaruh juga terhadap nilai rata-ratanya nanti. Ya. Oke, maka usahakan di level 4. Oke. Nah, kemudian ya akan memberikan juga penilaian secara ada narasi atau deskriptif di sini. Nah, kalau ini mentor dan coach memegang penilaian seperti ini. Dia akan menarasikan, ya. Menarasikan ini mentor dan juga ini coach. Oke. Nah, kita lanjutkan dengan apa yang kalian kerjakan selama 30 hari nanti. Ya, selama 30 hari nanti. Nah, nanti akan dibagi 4 minggu, di mana setiap minggu kalian harus mengumpulkan laporan mingguan. Ya, setiap minggu kalian harus mengumpulkan laporan mingguan. Ya. Nah, jadi selama 4 minggu itu, kalian yang pertama itu melaksanakan kegiatan aktualisasi sesuai dengan rencana kegiatan yang ada di dalam rancangan. Nah, kegiatan, tahapan, output, penerapan nilai itu bisa berubah. Bisa bertambah, bisa berkurang. Berubahnya itu bisa karena ada masukan dari penguji pada saat seminar RA atau ketika kalian menerapkan ini kayaknya wah ini kurang lengkap, perlu ditambah kegiatan ini. Itu bisa saja terjadi. Jadi apa yang ditulis di rancangan tidak serta-merta yang itu yang harus dilaksanakan betul. Tidak boleh ditambah. Jadi bisa saja bertambah, bisa juga berkurang. Kemudian selama 4 minggu itu kalian melakukan coaching jarak jauh. Coachingnya jarak jauh. Dengan mentor, mentoringnya tetap karena mentornya satu unit kerja ya sudah ya bisa langsung menghadap mentor. Nah, tapi untuk coaching itu jarak jauh, bisa melalui WA, bisa melalui LMS, bisa melalui email, bisa melalui Google Meet dan sebagainya. Ya. Nah, selanjutnya tetap melakukan pembelajaran asinkronus, tetap belajar mandiri. Jadi pada saat penerapan, pada saat kalian melaksanakan, mengaktualisasikan RA itu sudah dianggap ada pembelajaran di situ. Kalian melakukan pembelajaran asinkronus. Nah, dan yang ini yang tidak kalah pentingnya, kalian selama 4 minggu itu membuat catatan dan mengunggahnya di LMS. Jadi setiap minggu itu ada laporan mingguan. Laporan mingguan itu ya isinya catatan pengendalian aktualisasi oleh mentor dan coach, dokumen produk, dan foto atau video dokumentasi kegiatan. Dan selama 4 minggu itu kalian juga sudah bisa mulai menulis draft laporan. Nah, di hari ke-29 dan 30, dari 30 hari itu nanti, kalian membuat rancangan tindak lanjut dan membuat draft bahan paparan. Ya, sehingga ketika masuk ke Sikal, ya RA-nya sudah siap, bahan paparannya sudah siap. Gitu ya. Oke. Ini ya. Baik, kita masuk ke laporan mingguan ya. Kita masuk ke laporan mingguan. Nah, sebentar. Saya share screen. Saya kirimkan lewat chat. Silakan diupload format laporan mingguannya ya. Format laporan mingguannya silakan diupload dan disimpan itu nanti ya, itu nanti akan kalian laporkan yang akan kalian isi. Oke. Oke, dah silakan. Silakan di-upload, di-download format laporan mingguannya. Sebentar ya. Saya mau buka dulu filenya. Saya akan menjelaskan sedikit tentang laporan mingguan ini. Oke. Saya share screen kembali laporan mingguannya. Oh, di mana ada terbuka belum dia? Oh, nggak bisa terbuka. Oke. Nah, ini ya. Jadi pengisiannya nama kalian ya, ini setiap minggu.
Jadi ada 4 minggu. Jadi ini minggu ke-1 misalnya. Nanti minggu kedua robah saja minggu kedua. Nama kalian, ya. NIP kalian, unit kerja di mana? Unit kerjanya buat saja prodinya ya. Misalnya prodi apa, ya. Prodi apa, fakultas apa, ya. Oke, misalnya IPUL, prodi pendidikan fisika ya Pul ya. FKIP Universitas Jambi gitu. Jabatan sebagai dosen asisten ahli ya, dosen muda atau dosen ahli apa namanya. Rumusan isu, ini rumusan isu terpilih. Ya, rumusan isu terpilih yang sudah dari hasil analisis APK dan USG. Kemudian tanggal kegiatan ini nanti menyesuaikan dengan timeline. Timeline atau schedule ya. Oke. Kemudian bukti-bukti kegiatan ini bisa dilihat di output kegiatan. Apa saja yang kalian masukkan? Listnya di sini. Ya. Oke. Kemudian ini diisi. Ini diambil dari rancangan. Nah, kalau terjadi perubahan, misalnya perubahan dari hasil seminar atau perubahan pada saat kalian melaksanakan ini merasa perlu ada penambahan, silakan langsung masuk tambahkan ke sini. Ya, silakan langsung rubah di sini. Ya. Kemudian lampiran, bukti-bukti. Nah, outputnya apa? Misalnya outputnya surat komitmen mentor misalnya. Daftar hadir gitu. Ya, apalagi misalnya kan kalau ada rapat, notulen rapat dan sebagainya. Dan dokumentasi kegiatan, masukkan gambar fotonya, kalian kasih keterangan. Ya, kalian kasih keterangan. Keterangannya apa? Oke. Itu. Nah, kemudian di sini pertama diisi ada lembar mentor. Sama ini nama-nama kalian, ya nama kalian bekerja. Oke, mesti isu. Ini diambil sama dengan laporan tadi. Nah, ini ada catatan dari mentor. Makanya bisa di akhir kegiatan atau di tengah kegiatan kalian sudah menghadap mentor melaporkan, nanti mentor akan memberikan catatan di sini dan juga diparap sama mentor. Ya, yang ini yang kalian unggah nanti di laporan mingguan sebagai lampiran. Tapi pada saat kesini bawa aslinya yang ini ya, yang para mentor ini. Kemudian bukti pengendalian pembelajaran after coach. Nah, bedanya sama jumlah kolomnya, cuma bedanya yang coach itu tidak ada paraf tapi cukup waktu dan media saja. Kapan kalian komunikasi dengan coach, ya? Catatan dari coach apa? Nah, nanti dilampirkan di sini di bukti-bukti ini, dokumentasi ini. Nah, jadi selain dokumentasi kegiatan, tambah juga dokumentasi pada saat dengan mentor, keterangannya bisa jadi mentoring kegiatan satu atau bimbingan dengan mentor. Nah, dengan coach, silakan nanti isi screenshot Zoom kalau Zoom, kalau chat screenshot chat, kalau telepon, oke, history teleponnya, ya. Oke, nanti dilampirkan di sini di dokumentasi pelaksanaan kegiatan. Oke, itu ya. Itu tentang laporan mingguan. Oke, baik. Sebelum saya lanjutkan dengan isi laporan, sedikit tentang isi laporan. Ada yang bertanyakan tentang seminar dan laporan mingguan? Silakan. Mengenai seminar dan laporan mingguan, silakan. Tidak ada? Oke. Ya, di sini mentornya ada yang sama enggak? Beda ya? Ada yang beda semua mentornya? Misalnya dia dari prodi yang sama gitu, fakultas yang sama. Enggak ada ya? Ada yang sama, Coach? Sama, Coach. Siapa? Iya. Tita sama Mbak Zela. Oh, Tita sama Zela ya. Di urutan tampil nomor berapa Tita? Beda. Tita jam 10.15. Mbak Zela yang terakhir Jam kalau nggak salah. 3. Iya, jam 3 saya, Coach. Jam 3. Nah, jadi gini, karena mentornya sama, nanti mohon pengertiannya setelah Tita nanti langsung Zela supaya mentornya tidak ngulang lagi. Siapa tahu dia juga mentor di room lain kan, di coach lain kan. Ya, ini kan nanti saling tunggu. Jadi setelah Tita mohon nanti izin ya semuanya ya yang 8 ini. Setelah Tita nanti langsung ke Zela. Biar mentornya sekaligus gitu. Walaupun Zela urutannya terakhir ya. Oke. Kemudian masalah waktu itu fleksibel. Jadi nomor urut 1 siapa nomor urut 1? Ipul ya. Itu Wulan ya. Nah, Iya. Wulan ya. Nah, nomor urut 2 Saya Coach. oke, Vian ya. Nah, nanti Ya. misalnya begini, jam 8 kita mulai, mentor Wulan belum hadir, mungkin dia mentor di tempat lain bisa jadi kan, atau mungkin ada kesibukan, mentor Vian sudah siap, Vian duluan yang maju. Gitu ya.
Jadi kita tidak lama menunggu mentor untuk efisiensi waktu juga. Oke. Misalnya mentor Piat juga punya kesibukan atau belum bisa join Zoom. Yang nomor 3 siapa? Enda ya misalnya. Nah, Enda dulu yang maju. Tapi begitu misalnya setelah Enda, mentor Wulan sudah hadir, Wulan kembali ke atas lagi. Gitu ya. Oke, jadi tidak fleksibel saja. Makanya tolong nanti kalau mentornya bertanya, informasikan bahwa waktu itu fleksibel menyesuaikan dengan mentor. Ya. Jadi bisa saja mentor yang belum siap jam 8 kita mulai, mentornya Tita sudah siap. Tita maju, langsung diikuti oleh Zela. Jadi yang dijadwal seharusnya Zela sore, nanti dia bisa langsung pagi gitu. Ya. Oke. Itu. Tolong nanti diinformasikan juga kepada mentornya, ya. Oke, jadi mentornya dipantau terus, nanti dilihat keberadaannya di mana, di room mana, nanti supaya bisa nanti diarahkan. Diarahkan. Oke. Itu. Jadi kita tidak menunggu-nunggu mentor. Ya, nunggu-nunggu mentor. Jadi mentornya sudah siap, standby. Jadi misalnya setelah Ipul misalnya Mutia. Nah, oke, mentor Mutia masih misalnya di room itu. Nanti Mutia pantau terus. Begitu selesai ajak ke room kita. Walaupun jamnya mungkin sudah pas jamnya gitu ya, atau dia lama di mentor sebelah, enggak di room sebelah gitu. Gitu ya. Oke, jadi kita fleksibel saja tentang seminar besok. Baik. Nah, untuk seminar kita nanti apa namanya itu saya bilang apa tadi ya? Oh ya, untuk seminar besok seperti yang saya sampaikan di pertemuan pertama kita tentang kurs dan mentor, nanti kurs yang akan menjadi moderator, kurs yang jadi akan mengatur jalannya evaluasi. Ya, oke. Kemarin sudah sebenarnya kemarin ada tayangan karena kita tidak ada waktu. Kemarin ada tayangan tentang kira-kira tipsnya bagaimana cara membuka misalnya kan. Jadi cara membuka nanti saya kasih saran tipsnya tuh saya tayangkan dulu ya. Kemarin di RA2 kita karena kita fokus ke progres akhirnya kita ada yang ketinggalan. Ntar saya buka filenya dulu ya. Di RA2 angkatan 13. Ya, tidak salah itu ada di bahan tayang itu ada tentang ya, oke. Bentar, saya share screen. Bentar ya, lagi on progress ya. Sedang proses. Ya, jadi nanti kan di RA1 kemarin kan saya bilang bahwa mentor itu perannya adalah memvalidasi. Jadi besok pada saat seminar besok ya mungkin ada mentor yang baru pengalaman pertama mentor mungkin dia nanya kan, saya harus bilang apa, saya harus bagaimana gitu ya. Nah, kasih tahu saja mentor itu memberikan validasi atau memberikan juga penguatan terhadap RA kalian. Jadi mentor tidak bertanya. Yang bertanya itu cukup penguji. Ya, mentor jangan bertanya. Ya, karena yang perannya ya sebagai ini untuk perannya tadi memberikan validasi bukan mengajukan pertanyaan. Oke, ya. Nanti biar nanti kita agak cepat juga. Dan memang seperti itu. Bukan dia memberikan pertanyaan bukan. Kalau dia mau bertanya, silakan pada saat mentor. Begitu juga dengan coach. Coach juga tidak bertanya. Kalau coach mau bertanya pada saat coaching, pada saat pembimbingan itu dimanfaatkan, bukan pada saat ujian. Ya, oke, jadi itu memang penguji nanti yang memang benar-benar memberikan pertanyaan, ya. Oke, baik. Nah, kita kembali dulu yang sini, yang di kemarin di RA2. Ini bahan paparannya, nanti saya kirim saja. Nah ini, ya nanti saya jelaskan sedikit tentang tipsnya. Jadi awali dengan salam dan menyapa penguji, mentor, coach dan rekan ya. Oke, jadi misalnya setelah salam, biasa lah ya. Oke, salam yang kami hormati penguji Pak Muhammad Fajar Afif SH MSI misalnya kan, yang kami hormati mentor bla 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 bla, coach bla 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 dan rekan-rekan kelompok berapa gitu ya. Baru melanjutkan dengan ucapan terima kasih. Terima kasih sudah memberikan kesempatan untuk menyampaikan mempresentasikan RA. Perkenalkan diri. Perkenalkan saya Hasanatul Iftita
CPNS yang ditempatkan di prodi Universitas Jambi. Nah, baru masukkan sampaikan materi secara sistematis. Kemudian setelah paparan, akhiri dengan ucapan terima kasih. Terima kasih. Mohon masukan dari penguji, mentor, dan coach. Ya, ini untuk rancangan dan juga untuk laporan akhir nanti. Nah, kalau nanti di klasika rancangan, maka kalian ambil posisi duduk dulu, duduk. Nanti setelah coach mempersilakan baru berdiri paparannya. Setelah paparan duduk lagi, ya. Kemudian jangan lupa untuk menyimak catatan komentar, menyimak dan mencatat komentar atau saran dari penguji. Kemudian yang tidak kalah penting etikanya, jangan memotong pembicaraan penguji kecuali kalau penguji meminta, ya. Kadang-kadang ada penguji yang langsung, silakan langsung jawab saja. Nanti dia berikan pertanyaan lagi gitu. Kalau kami yang kemarin yang di Kemenkumham kemarin yang golongan 2 itu pengujinya membuat list pertanyaan dulu 1, 2, 3 nanti ya silakan katanya. Nanti coach akan mempersilakan peserta menjawab. Nanti setelah itu coach kembalikan ke penguji kalau ada tanggapan lagi. Nah, kadang ada penguji juga yang ya silakan langsung jawab saja gitu. Nah, yang jelas ketika penguji ngomong kita jangan memotong pembicaraan gitu ya. Oke. Kemudian jawab pertanyaan dengan tenang, to the point, jangan berbelit-belit. Ya, jawabnya tenang, to the point, ya. Oke, kalau kalian misalnya merasa perlu penjelasan, boleh minta dari penguji. Mungkin minta penjelasan lagi pertanyaannya gimana gitu. Atau bisa juga, ini tolong kasih tahu juga dengan mentornya, boleh juga mentor nanti membantu memberikan klarifikasi. Jadi walaupun mentor Bu ini misalnya kesempatan penguji, boleh saja mentor izin coach atau moderator, saya boleh menambahkan, nah gitu. Jadi ini akan menambahkan, ya. Oke, makanya saya bilang ya tenang-tenang saja ujiannya, karena kalian ini bukan berjuang sendiri ya. Iya, ada 2 bidadari tak bersayap yang mendampingi. Iya, satu di kiri, satu di kanan. Ada mentor dan coach. Tadi sudah saya katakan, mentor dan coach tidak memberikan pertanyaan. Otomatis bukan nguji kan? Nah, oke, ya kan? Oke, gitu ya. Tapi mentor dan coach bisa memberikan tambahan kalau menurut mentornya penjelasan dari peserta terhadap pertanyaan penguji itu belum jelas, ya, atau belum informasinya belum lengkap. Nah, mentor bisa, ya. Kemudian di akhir sesi seminar ucapkan terima kasih dan juga mohon maaf kalau ada hal-hal yang berkurang, yang kurang berkenan, gitu ya. Itu di akhir sesi seminar. Oke, baik. Oke, baik. Oke, coba kita simulasi dulu sebentar sebelum masuk ke materi. Oke, nanti yang paparan silakan Ipul. Sebentar, enggak usah paparan Pul, cuma tayangkan pembuka dan penutup saja Pul ya. Tengahnya pre-memori. Kemudian yang jadi penguji nanti Vian. Oke, yang jadi mentornya saya minta Wulan ya. Iya. Oke, saya jadi coachnya. Oke Pul, coba dibuka Pul paparan kamu Pul. Jangan di-searching dulu nanti begitu dapat kesempatan. Oke, kita simulasi ya. Baik. Anggap saja ini hari ujian, yang ujiannya Ipul. Baik, Bapak Ibu, kita mulai ya. Oke, saya akan mulai dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati penguji kita pada hari ini, Pak Dr. Pufian Budi Ashar. Selamat datang Pak, terima kasih atas kehadirannya. Yang kami hormati mentor Ibu Arneti Wulansari. Terima kasih Bu Wulan atas kehadirannya. Selamat datang di room meeting kita. Dan yang kami banggakan para peserta pelatihan dasar CPNS yang tergabung dalam kelompok 4 angkatan 13. Kali ini kesempatan pertama silakan Ipul Amri dari Universitas Sriwijaya akan memaparkan RA-nya. Oke, Ipul Amri silakan dipaparkan rancangan aktualisasinya. Nah, coba Ipul, bukanya gimana? Baik, terima kasih Coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Coach Ariel yang telah sebagai moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan rancangan aktualisasi RA saya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada penguji Bapak Muhammad Atif SHMSI yang telah menyempatkan hadir. Juga saya ucapkan terima kasih banyak kepada mentor saya Ibu Arnati Wulansari, kemudian kepada Bapak Fulvian sebagai Penguji.
sebagai Bapak Fulvin sebagai penguji. Hmm. Oke, perkenalkan saya Iful Amri dari Program Studi Pendidikan Fisika Universitas Sriwijaya, akan memaparkan rancangan aktualisasi saya Baru yang izin akan saya subscribe. terapkan di kampus saya nantinya. Oke, rancangan aktualisasi saya ini berikut. Ini kalau pakai slide bingung, Pak. Izin share screen. Oh ya, Izin Pak Penguji, mentor dan izin Bapak coach. Ibu penguji mentor, saya izin share screen terkait Gitu. hasil rancangan aktualisasi saya. Oke, Ya. rancangan aktualisasi saya. Coba atau belum tayangan enggak apa-apa, rancangan saja kalau belum ada bahan tayangnya. Coba gimana share screen-nya gimana? Oke, Mm-mm. baik. Berikut adalah rancangan aktualisasi saya untuk saya terapkan selama 30 hari ke depan. Di sini saya mengangkat isu tentang penyusunan buku saku petunjuk penggunaan e-learning untuk mengoptimalkan pembelajaran di program studi pendidikan fisika. Oke, stop. Anggap saja sudah paparan. Penutupnya gimana? Oke, ini langsung masuk sesi tanya jawab atau langsung Penutup. Kamu kan penutup Iya. paparan dulu. Penutup, Pak. Nah, Baik, demikian presentasi dari rancangan aktualisasi saya. Kiranya ada beberapa mungkin yang belum jelas, kami persilakan kepada tim penguji untuk dapat menanyakan pertanyaan. menantang kau ya. Tadi kan bilangnya jangan sopan. Oh, jangan menantang kok. Atau punya nantang dan tanya. Jadi mohon bimbingannya, iya, gitu. Mohon bimbingannya Pak Pufian selaku penguji, Ibu Ulan selaku mentor, dan Pak Lamsaril selaku coach. Terima kasih. Salam gitu kan? Iya. Oh, silakan bertanya. Wah, nantang ini katanya. Iya. Oke. Nanti saya akan lanjutkan. Baik. Terima kasih kepada Iful Amri yang sudah memaparkan rancangan aktualisasinya. Kesempatan pertama, silakan Ibu Arneti Wulansari selaku mentor untuk memberikan penguatan terhadap rancangan aktualisasi ini. Kepada Ibu dipersilakan. Ngomong dikit lah, Wulan. Tetet. Baik, terima kasih Coach Ariel atas kesempatannya. Saya kira juga bagus ya isu yang sudah diangkat oleh Pak Iful Amri ini. Saya harap juga dapat meningkatkan kualitas untuk proses pembelajaran di Universitas Sriwijaya, terutama untuk program studi fisika. Begitu Coach Ariel, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Arneti Wulansari yang sudah memberikan penguatannya. Selanjutnya kepada Pak Pulvian Budi Asar selaku penguji. Dipersilakan Pak Pian untuk memberikan tanggapan, saran, dan pertanyaannya. Silakan Bapak. Terima kasih Pak Coach Ariel selaku moderator. Sebelumnya selamat ya kepada Pak Iful sudah maju seminar aktualisasinya, sudah cukup baik, dan ada beberapa hal yang mungkin perlu diklarifikasi. Mungkin 1, 2, 3. Ya, Oke, terima kasih. Oke. Baik, terima kasih Pak Pupian. Pak Ipul Amri, silakan ditanggapi pertanyaan dari Pak Fian tadi. Nah, gimana Baik, komentar? terima kasih Bapak penguji Bapak Fulvian atas pertanyaannya. Terkait pertanyaan Bapak, yang pertama saya akan jawab seperti ini, seperti ini, seperti ini. Untuk baik. pertanyaan kedua, masih ada hubungan dengan yang pertama. Saya kira ini sudah cukup jelas, bisa saya paparkan untuk saya perjelas lagi seperti ini, dan seperti ini. Demikian Baik, saya. gimana Pak Pian? Masih ada tanggapan? Nah, kalau misalnya cukup, Pak Pian bilang cukup, kata penguji kan gitu. Sudah cukup, Pak Moderator? Baik, ya. Terima kasih Pak Pian atas saran-saran masukannya. Baik, kalau dari coach nanti Ipul sama-sama kita diskusikan nanti dengan mentor, dengan coach. Kita akan memperbaiki, sama-sama kita perbaiki nanti rancangannya demi penyempurnaan berdasarkan saran-saran dari Pak penguji tadi, Pak Pian tadi. Oke, Ipul Amri, sebelum seminar atas nama Ipul Amri saya tutup, silakan Ipul Amri ada yang mau disampaikan. Nah, itu kesempatan Ipul ngomong. Baik, terima kasih. Oke. Baik, terima kasih. Demikian paparan dari rancangan aktualisasi saya. Saya ucapkan terima kasih atas masukan dan pertanyaan dan juga bimbingan serta arahannya dari para mentor, coach, dan juga dari penguji. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang ketika saya berikan kesempatan bicara itu untuk mengucapkan itu tadi. Terima kasih misalnya kepada Pak Afif yang sudah memberikan masukannya. Terima kasih Bu Ulan yang sudah memberikan bimbingannya seperti itu ya.
baru salam. Baru nanti saya tutup seminarnya. Baik, demikian seminar kita atas Iful Amri dari Universitas Sriwijaya. Terima kasih banyak Pak Pian, terima kasih banyak juga kepada Bu Ulan. Seminar atas nama Iful Amri dari Universitas Sriwijaya saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah selesai. Baru nanti kita panggil giliran berikutnya. Oke, selanjutnya yang kedua misalnya siapa? Begitu kira-kira. Ya, seminar kita. Oke, tapi yang untuk yang tanya jawab tadi ya ada juga penguji yang langsung misalnya setelah dia menanyakan, ya silakan langsung jawab. Nah, gitu. Ya, ada yang dia buat pertanyaan pertama saya ini, yang kedua ini, nanti silakan. Berarti moderator mempersilakan peserta untuk menjawab. Itu. Nah, kalau kalian misalnya menemui ada kendala mungkin agak susah ya, ini maksudnya apa gitu ya. Ya sudahlah, kalian main mata lah sama mentor, sama coach nanti. Iya, lirik-lirikan gitu. Coach kan Benny bisa membaca. Oh, kayaknya Ipul ini agak bingung dengan pertanyaannya. Mungkin nanti coach bisa membantu untuk memperjelas. Nah, itu bisa saja. Ya, misalnya ini, Pul, yang Pak Pian tanyakan tadi tentang ini, Ipul pernah enggak gitu. Nah, kadang-kadang kita dengan bahasa lain kita paham ya. Kadang-kadang juga faktor kedekatan juga. Mungkin karena dengan penguji baru ketemu itu gugup kan. Kalau dengan coach kan lebih intens mungkin kan. Nah, mungkin rasanya kalau coach yang menyampaikan mengulang pertanyaan kayaknya walaupun mungkin bahasanya sama kadang-kadang lebih lebih mudah dipahami juga. Mungkin faktor kedekatan juga kan? Iya, oke gitu ya. Jadi tenang saja kalian, jangan gugup besok ya. Ingat tadi ada dua bidadari tak bersayap ya. Iya, yang mendamping kiri kanan. Oke, jangan 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 sampai tadi ya. Tolong nanti pesan saya ke mentornya. Ya, mentornya tidak memberikan pertanyaan Bapak atau Ibu ya. Tapi nanti dia menguatkan, memvalidasi dan juga nanti dia akan memberikan catatan-catatan. Nah, kalau ada perbaikan di mana perbaikannya dan tidak usah disampaikan catatan cukup nanti diserahkan saja nanti akan diteruskan ke peserta. Ya. Oke. Baik, kita lanjutkan. Saya ada sedikit lagi satu lagi bahan tayang. Satu slide lagi yang isinya tentang laporan ya. Yang isinya tentang laporan sekitar 3 slide atau 2 slide itu. Nah, oke. Nah, baik. Adik-adik peserta latsar, kita akan lanjutkan dengan laporan. Jadi laporan aktualisasi itu deskripsi core isu yang terjadi dan strategi pemecahannya. Ya, dan juga ini isinya. Kalau kalian buka yang format laporan mingguan tadi, di bawah itu ada saya buat ada tiga bab ya. Tiga bab atau tiga hal poin terpenting yang masuk ke laporan. Ada itu ya. Oke. Nah, jadi itu. Dan yang terpenting itu dari laporan itu adalah yang ini. Nah, ini. Ya, kalian bisa menunjukkan evidence atau bukti-bukti pembelajaran. Ya, baik dokumen, notulensi, foto, rekaman, video dan sebagainya. Karena besok itu kita tukar sikal, ketemu langsung dengan penguji, tolong nanti ya, nanti saya ingatkan kembali juga ya, itu kalau berbentuk dokumen, dokumennya dibawa walaupun sudah kalian foto, screenshot masuk ke laporan atau masuk ke laporan mingguan, tapi tetap dibawa. Misalnya kalian bikin surat dukungan mentor atau komitmen mentor. Nah, nanti suratnya dibawa. Ya, oke, dibawa. Kemudian misalnya lagi ketika misalnya kalian ada sosialisasi, ada daftar hadirnya dibawa. Ya. Oke, itu untuk meyakinkan penguji. Ya. Kalau ada notulensi juga dibawa. Foto, rekaman video dan sebagainya. Untuk laporan nanti kita bikin dua format, dua bentuk. Satu format PDF yang di Canva, masih tetap pakai Canva kita ya, supaya tampilannya lebih menarik, dan yang kedua video. Nanti ada video laporan dan videonya singkat saja. 5 menit atau maksimal 10 menit. Karena video itu nanti akan kalian tayangkan pada saat paparan di akhir nanti di ya, seminar akhir. Ya. Oke. Nah, salah satu isi laporannya adalah ini nanti. Ada perbandingan ya rekap hasil habitasi yang sudah diterapkan. Jadi ini yang rencana yang ada di RA dan ini yang realisasinya. Mungkin ada penambahan, ya seperti ada penambahan 1 kan dari 5, 6. Dan ini malah ada pengurangan dari 6 ke 5, ini ada penambahan 3. Nanti bisa dijelaskan di situ pada saat laporan. Ada penambahan. Nanti kalau penguji bertanya, kenapa bisa bertambah? Nanti silakan dijelaskan. Alasannya kenapa memasukkan nilai itu misalnya. Ya. Oke, dan yang terakhir, slide terakhir dari saya, yaitu tentang
Ya, nanti isi untuk laporan nanti. Ini isi untuk laporan nanti. Kira-kira jumlah tayangannya seperti inilah. Ya, walaupun pakai Canva. Oke. Nah, kalau yang ini bisa lebih dari dua slide atau dua tayangan yang uraian per kegiatan. Ya. Oke. Dah, selesai kita. Oke. Baik. Silakan sekarang kita masuk ke paparan. Ya. Paparan progresnya. Tapi sebelumnya izin saya share screen dulu. Saya share ini dulu ya, materi kemarin dengan materi hari ini ya, pembimbingan yang kita RA2 dengan R3 ya. Mungkin yang ada yang mau melihat ulang atau mau mempelajari lagi. Oke. Ini yang pembimbingan RA2 karena yang tadi ya di situ juga ada kira-kira isi bahan tayang untuk RA besok ya. Oke. Dan yang ini saya copy dulu. Dan yang ini yang hari ini, yang RA3 hari ini ya. Oke, nah ada ini untuk yang ini yang hari ini, pembimbingan RA3. Oke, kita lanjutkan dengan kegiatan kita selanjutnya setelah materi tentang progres dari RA-nya, ya, untuk persiapan hari Selasa nanti. Silakan, yang kemarin yang tadi 3 orang di awal tadi. Siapa dulu? Silakan. Saya boleh, Coach. Oh, boleh, salah. Ya, kata Dr. Pian sama Alfat, ladies first ya. Iya, ladies first. Izin share screen ya, Coach. Oke, silakan. Baiklah, Coach. Ini adalah rancangan aktualisasi saya yang belum sempat saya bahas kemarin ya sama Coach. Nah, ini halaman depannya rancangan aktualisasi saya dengan judul optimalisasi pengembangan kegiatan kewirausahaan mahasiswa melalui pembuatan desain pengembangan ekosistem kewirausahaan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Oke. Izin ya, Judulnya Coach. kemarin sudah ya, judulnya sudah sepakat kita judulnya ini ya. Iya, Coach. Oke. Udah tergambar itu dari judulnya. Oke, lanjut. Izin, Coach, saya ambil foto, Coach, Boleh. kemarin. Tapi itu foto masih dunia hitam ya, belum masuk dunia putih ya. Sekarang kan udah masuk dunia putih sekarang. Oke. Kemudian masuk ke lembar pengesahan, Coach. Untuk lembar pengesahan, saya masih bingung, Coach. Tanggalnya tanggal berapa ya, Coach, ya nanti? Kalau disetujui untuk tanggalnya sehari sebelum seminar, hari Senin, 27 ya? 28 ya? 28, Coach. 28 apa 28 ya? Oh, baik, Oke, Coach. nanti untuk tanda tangannya nanti saya kirim ya tanda tangannya ya. Ya, Coach. Kemudian ada kata pengantar. Di kata pengantar ini, yang pertama saya menyampaikan lewat aja ya, Coach, ya. Ya, rektor, kemudian ini PLT ya, Coach, kemarin Pak Febrian Saputra. Ya, SMM. Kemudian Pak Dekan, kemudian mentor saya, Pak Bambang, kemudian Coach, ya. kemudian ketua jurusan, kemudian ketua program studi saya,
Baru kemudian Bapak Ibu Panitia dari BKPSDM Kota Lubuk Linggau, rekan-rekan dosen dan staf, dan seluruh keluarga yang senantiasa memberikan motivasi. Oke, nanti untuk Bapak Ibu tambah aja Widya Iswara juga ya. Yang kemarin kan agenda 1, 2, 3 Oh kan. iya, Bapak Ibu Widya Iswara dan panitia. panitia. Nah, gitu ya. Coach. Oke. Ya, Terus untuk yang itu boleh nanti setelah kalau mau tambah penguji nanti setelah Pak Ikrar Pak Ikrar sebelum panitia itu ya. penguji, oh ya, saya Pak Muhammad masukin. Fajar Afif kalau mau masukkan gitu ya. Ya, nggak apa-apa, ya, saya masukin. Ya, lanjut. Ini untuk ininya juga Coach izin kalau yang apa nama kotanya Lubuk Linggau berarti tetap Coach ya. Karena Ya, saya lihat referensi yang Coach kasih ya. waktu itu Lubuk Ya, Linggau. karena kan kalian ini kan pada saat mau latsar ini itu dilimpahkan ke Pemkot Lubuk Linggau. Ya, makanya oke kalau ini kan sebenarnya sama dengan Kasikal. Makanya sebaiknya itu kalian tidak melakukan tugas-tugas sebagai dosen pada saat latsar ini gitu. Hmm, Ya, karena kalian statusnya sedang mengikuti latsar. Maka sebagai Seharusnya. di Linggau ya maka di Linggau seharusnya gitu. Iya, Ya, kalau klasikal kan gitu nggak bisa dia pulang lah, dia harus ada di Linggau. Oke. iya benar Coach. Oke, lanjut ya lah. Kemudian daftar isi. Daftar isi ada lembar pengesahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel. Oh, saya lupa masukin satu, daftar gambar ada Coach. Kemudian profil organisasi, profil peserta dan tusi, analisis masalah, matriks dan jadwal kegiatan, biodata penulis, dan lampiran. Dan daftar tabelnya ini Coach. Identifikasi isu, penentuan core isu menggunakan APKL, penentuan core isu menggunakan WSG, gagasan kreatif, analisis gagasan menggunakan McNamara, matriks rancangan aktualisasi, matriks rekapitulasi rencana habituasi, dan jadwal kegiatan aktualisasi. Kemudian daftar gambar hanya satu Coach fishbone diagram. Masuk ke profil universitas. Oh ini masih ini ya, ada garis maaf Coach. Ya, apa bisa diedit itu. Nah, ini sejarahnya saya cantumkan, saya ambil dari website Universitas Jambi. Kemudian visi dan misinya saya cantumkan, serta ada tujuannya juga, Coach. Kemudian saya masuk ke profil fakultas, sejarahnya juga, Coach. Kalau di profil ini kan sejarah, Coach, tapi terakhir disebutkan ya, yang misalnya kondisi terkini memiliki berapa seperti itu ya, Ya, Coach, berapa ditambah berapa fakultas. fakultas. Ya, Nah, visi misi baik, di depan Coach. ya. Oh, visi misi dulu ya, Coach ya. Ya, Saya sejarah dulu baru visi misi. tapi fakultas atau visi misi universitas? Beda Oh ininya, ya, Coach. betul betul. Betul lah kan profil visi misi kan betul. Mas Rikos itu Iya, visi ya. universitasnya, Zal. Oh, ya. Baru Oke. visi misi dari fakultas saya cantumkan. Karena terkait kemarin juga saya bertanya, karena lingkup dari aktualisasi saya ini cukup di fakultas, jadi saya hanya bahas sampai profil fakultas, Coach. Nggak sampai prodi. Oke. Kemudian baru ke profil penulis. Ini Mm-mm. saya cantumkan singkat tentang saya, kemudian saya isikan mengenai tugas pokok Tridharma Perguruan Tinggi. Saya jelaskan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 isinya apa aja, Coach. Kemudian analisis masalah, masuk ke identifikasi isu aktual terkait manajemen ASN dan smart ASN. Ini tabelnya, Coach. Mm-mm. Nah, ini saya kemarin dari 6 isu. Yang pertama, rendahnya motivasi dosen jurusan Teknik Kebumian dalam pengurusan kenaikan pangkat atau jabatan sebagai bentuk peningkatan pengembangan karir dosen di manajemen ASN. Kemudian, belum optimalnya pembagian mata kuliah kepada dosen manajemen ASN. Kemudian, kurang optimalnya masa studi mahasiswa prodi teknik pertambangan, yaitu lebih dari 4 tahun, manajemen ASN. Kemudian, belum optimalnya penggunaan perangkat LMS yang disediakan Universitas Jambi, baik oleh dosen maupun mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi, Smart ASN. Kemudian,
belum optimalnya pengembangan kegiatan kewirausahaan mahasiswa di Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi, Smart ASN. Kemudian belum optimalnya penggunaan website monitoring tugas akhir Elista Universitas Jambi dalam melakukan bimbingan terhadap mahasiswa oleh dosen teknik pertambangan Universitas Jambi. Itu Smart ASN. Dari keenam isu ditentukan core isunya menggunakan APKL, maka didapat peringkat 1, 2, 3, yaitu belum optimalnya pengembangan kegiatan kewirausahaan mahasiswa di Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Kemudian yang kedua, kurang optimalnya masa studi mahasiswa Prodi Teknik Pertambangan, yaitu lebih dari 4 tahun. Dan belum optimalnya pembagian mata kuliah kepada dosen. Ini kemudian dilakukan dari peringkat 3 besar tadi, diambil lagi untuk dilakukan tapisan menggunakan USG, maka didapat core isunya adalah belum optimalnya mengembangkan kegiatan kewirausahaan mahasiswa di Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Untuk Fishbone, oh ini belum saja. Ini untuk Fishbone-nya. Oke, sudah. Oke, dah tepat ya. Ya. Metodenya belum adanya desain pengembangan ekosistem kewirausahaan di Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Kemudian sumber dayanya, pengalaman dosen dalam mengajar kewirausahaan masih kurang optimal. Manajemen, belum optimalnya fasilitas dalam memasarkan produk kewirausahaan mahasiswa. Kemudian untuk media atau bahan, kurang update-nya ilmu terkait kewirausahaan yang didapat mahasiswa. Setelah didapat penyebab isu tadi, maka dibuat gagasan kreatif dari masing-masing penyebab masalah. Nah, ini diantaranya yang pertama, membuat desain pengembangan ekosistem kewirausahaan yang akan diterapkan di Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi, kemudian memberikan pelatihan kepada dosen pengajar mata kuliah kewirausahaan, kemudian gagasan kreatif ketiga, menyediakan ruang dan membuat kegiatan pemasaran produk kewirausahaan mahasiswa. Yang keempat, mendatangkan narasumber dari luar yang sudah berprofesional di bidang kewirausahaan untuk sharing ilmu terbaru terkait kewirausahaan. Nah, dari keempat gagasan kreatif ini, maka dianalisislah satu gagasan kreatif terbaik menggunakan analisis McNamara. Dari analisis McNamara didapat peringkat 1, yaitu membuat desain pengembangan ekosistem kewirausahaan yang akan diterapkan di Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Kemudian ini matriks kegiatannya. Yang pertama saya ini kemarin juga sempat WA coach, dirubah ya coach ya tahapan saya. Yang pertama ada persiapan, ada tahapan, maaf coach ini tabelnya belum saya benerin. Soalnya ini coach ya, kalau matriks yang besar seperti ini di landscape aja coach ya halamannya. Ya, bisa. Karena kecil banget coach, Mm-mm. nggak kebaca takutnya. Ya. Atau kalau mau divariasikan boleh dibuat per kayak bubble apa gitu satu. Ini Oh, kegiatan, ya. nah, di bawahnya Oh, tahapan gitu. oh, rencana saya yang kayak bubble itu di ininya bahan paparannya nanti coach biar Oh. nggak ini. Mm-mm. Yang pertama persiapan planning, yaitu tahapan kegiatan pertama melakukan konsultasi dengan mentor terkait kegiatan aktualisasi yang akan dilakukan, kemudian mencari referensi terkait penyelesaian isu yang didapatkan, kemudian mengadakan wawancara ke beberapa mahasiswa untuk mengetahui minat dan kebutuhan mahasiswa terkait kewirausahaan. Kemudian yang tahapan berikutnya berdiskusi bersama beberapa dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas. Kemudian kegiatan kedua yaitu membuat desain program pengembangan kewirausahaan yang dapat diterapkan pada Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Tahapan kegiatan yang pertama menyusun rencana kegiatan pengembangan kewirausahaan, kedua membuat desain program pengembangan usahaan, kemudian 3 melakukan bimbingan kepada mentor untuk mereview desain program pengembangan kewirausahaan yang telah dibuat. Kemudian keempat, melakukan perbaikan sebagai hasil review dari mentor. Tahap berikutnya, yang ketiga, yaitu melakukan sosialisasi desain pengembangan kewirausahaan kepada
tim kewirausahaan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Yang pertama, tahapannya membuat bahan paparan terkait desain pengembangan kewirausahaan yang telah dibuat. Kemudian yang kedua, mempresentasikan bahan paparan tersebut kepada tim kewirausahaan Fakultas Sains dan Teknologi Unja. Kemudian yang ketiga, menerima feedback dari tim kewirausahaan terhadap desain pengembangan kewirausahaan yang telah dipaparkan. Tahapan keempat, nah ini coach saya juga masih ini kemarin coach ada bilang kalau bisa ada satu tahapan yang mungkin diaktualisasikan. Tetapi kan ini kemarin juga konsultasi sama mentor saya, kemungkinan kalau untuk diterapkan itu dalam waktu sebulan itu mungkin agak susah coach. Hmm. Ya, Iya, jadi nggak saya masuki, nggak apa-apa coach ya, berarti hanya 4 tahapan, langsung evaluasi saja. Atau tetap iya. dimasukkan, ditulis apa gitu keterangannya coach. Kalau uji coba nggak bisa. Bisa sih coach, ada satu yang bisa kayaknya kemungkinan uji coba itu. Nah, sebelum evaluasi Uji coba ya coach ya, atau bisa-bisa. uji coba atau simulasi gitu. Oh boleh coach, Nah, atau bisa-bisa. simulasi nanti kan ini kan misalnya Zela kalau ada ngajar mahasiswa ya angkat Ya, mata kuliah lain coba disimulasikan ngajar di memakan ini di mata kuliah apa gitu. Maksudnya gini, oh baik coach. Zela ngajar mata kuliah itu di mata kuliah X misalnya. Nah, tapi semester Ya, depan misalnya, tapi Zela sekarang ngajar mata kuliah Y. Nah, mungkin ya. kita simulasi dulu kita seolah-olah belajar mata kuliah X gitu. Oh baik. Bisa nggak disimulasikan? Berarti berupa uji coba atau simulasi aja nggak apa-apa coach ya. 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 Nanti Oke. mungkin tahap 4 itu saya masukkan, kemudian ini tahapan kelimanya ya coach. Ya, makasih. Tahapan Nanti kelima baru dievaluasi, masukkan tahapan ini menganalisis hasil uji coba. Mungkin hasil setelah uji coba, mungkin Zela berpendapat ada apa yang ada hal-hal yang mau diperbaiki gitu. oh ya baik coach. Hmm. Sama Oke. ini coach ada pertanyaan juga dari mentor terkait sosialisasi. Nggak apa-apa coach ya, saya tanya langsung Boleh, coach boleh. ya. Kalau Hmm. sosialisasi ini apakah harus dalam bentuk mengumpulkan Oh, ya. eh, dosen atau boleh hanya berupa membagikan desain tersebut ke dalam WA group contohnya seperti itu coach. Ya, sosialisasinya itu kan ada dua, sosialisasi Ya, langsung artinya berhadapan langsung, juga ya, sosialisasi langsung dengan menggunakan media tadi, media WA, media sosial itu ya. sosialisasi juga namanya. Mm-mm. Oh, Jadi bisa saja, tetapi bisa saja boleh-boleh yang saja ya coach ya. boleh, boleh. Nanti ini di screenshot WA-nya itu yang Oh sosialisasi. iya, Ah, oh baik coach. iya Berarti boleh, tidak boleh. Nggak harus mengumpulkan tidak orang. harus mengumpulkan dosen Ya, karena nggak kan usah. takutnya Iya, agak ini waktu mengatur jadwal dosen ya ya coach. waktu dosen. Atau kalau yang seperti kata coach kemarin itu, kalau misalnya ada kegiatan yang mengumpulkan dosen, Zela nyelip ke situ. Oh iya. Mungkin di prodinya mau mengadakan rapat dosen mungkin. Nah, mintalah waktu sebentar Zela untuk sosialisasi. Bisa seperti itu. Jadi tidak harus yang terjadwal, kan itu kan repot. Kalau terjadwal kan harus ada perencanaan, harus ada Iya surat, benar. iya, surat izin, surat Ya, undangan atau apa gitu kan. Nah, iya iya. iya. Mhm. Tapi kalau Baik seandainya coach. prodinya memfasilitasi, boleh lakukan. Tapi kalau misalnya menurut prodinya ini agak susah kita mengumpulkan ini, ya sudah, sosialisasi tidak langsung saja tadi, ya. Ya, baik coach. Kemudian evaluasi pelaksanaan aktualisasi, tahapan kegiatannya mengumpulkan dokumentasi kegiatan yang telah dilakukan untuk dijadikan bahan pembuatan laporan, Hmm. kemudian mengevaluasi dan menyusun rencana perbaikan atas feedback dari peserta saat sosialisasi, kemudian melaporkan hasil evaluasi kepada mentor, Hmm. coach. Kemudian ini matriks rekapitulasi rencana habituasi mata pelatihan agenda 2. Hmm. Ini Nah, saya masih ini juga coach mau nanya coach, yang benar sebenarnya buat pakai checklist kayak gini atau dibuat poinnya 2, 3 seperti itu coach ya. Karena ada Yang beberapa lebih saya lihat tepat itu referensi itu angka. beda-beda. Yang lebih tepat Angka ya angka. coach ya. Ya.
Karena kalau di sini belum tergambar berapa nilainya. Bisa saja orientasi pelayanan untuk kegiatan 1 itu bisa saja 2 nilai. Oh, ya. Kalau sebetulnya masih umum ini. Yang lebih tepatnya angka. Walaupun 1 Angka. tulis saja 1 gitu. Berarti di matriks ini kalau misalnya berorientasi pelayanannya 2, berarti ada 2 poin ya, Coach ya? Iya, buat saya tulis angka 2. Kegiatan. Enggak, misalnya Oh, di kegiatan. berdasarkan ini saya ya, Coach ya? Heeh. Berdasarkan dari keterkaitan nilai tadi, keterkaitan nilai yang ada di metrik di atasnya. Oh, berarti bisa, misalnya kompeten itu bisa 2 tahapan Iya, yang bisa 2. mencerminkan Ya, kompeten gitu ya, bisa Coach? 2, bisa 3 gitu. 3 Oh, nilai. Nah, 2 nilai atau 3 nilai gitu. berarti berupa nilai ya, Coach, Ya, baiknya ya? angka. Angka. Baik, Coach. Hmm. Nanti saya lupa, Coach. Kemudian ini jadwal tahapan kegiatan aktualisasi. Saya buat seperti ini, Coach. Dari tanggal 30 Oktober sampai 11 Desember. Hmm. Yang pertama persiapan, saya labeli kuning. Sampai tanggal 5 November. Kemudian membuat desain program, saya labelin biru sampai tanggal 16 November. Tapi ini kayaknya saya salah, Coach. Sosialisasi nggak selama ini, Coach. Tapi saya rubah, Coach. Oke. Ya, mungkin yang desainnya saya panjangin nanti, Coach. Ya, disesuaikan Yang dengan sosialisasinya, ya. kegiatannya. Kemudian baru evaluasi dan saya tambah nanti uji coba ya, Coach, di tahapan keempat. Ya, boleh uji Kelima coba baru evaluasi. atau simulasi kan? Ya, Coach. Oke. Terus masuk ke ini, Coach, profil peserta. Saya masukin CV saya aja, Coach, ke sini. Ya, nah ini pas ini. Kalau yang tadi itu cerita sedikit saja, yang di profil peserta tadi langsung ke uraian tugasnya. Ya, Coach. Uraian tugas ini uraian tugas dari Zela itu apa kan? Ya, Coach. Ah, Ini saya masukin CV saya. hmm. Ya, CV pada umumnya, Coach. Ya, betul ada ya mungkin kalau ada ini apa karya ilmiah masukkan juga ada enggak? Nggak Ya. ada sih, Coach. Belum ada. Kalau Kait tesis kemarin sama kan skripsi masuk saya aja. ya tesis kemarin masuk ke ini enggak? Ke jurnal, dijadiin jurnal enggak? Belum sampai publish, Coach. Oh, belum sampai publish. Oh, Iya, baru syarat sampai ini submit submit atau aja, LO. Coach. Tapi udah dapat LOE biasanya kan? Oke. Oke. Nah, baik. Kemudian Lampirannya ada ini, Coach, keterangannya ya? lampiran. Iya, Ya, ada ini keterangan. terkait bimbingan mentornya, Coach. Bimbingan mentor tanggal sekian, atau ada tambahan kata-kata, Coach ya? Boleh gitu aja Oh, bimbingan mentor. cukup judul aja. Cukup. Nanti kalau begitu itu juga Zel, mungkin kalau tadi mungkin ada ke Kajur masukkan juga enggak apa-apa. Kalau Kalau ada Kajur, nggak ada saya, Pak, ke kalau ada ya. Kajur. Ya, kalau ada, Nggak kalau ada. ada sudah. Oh iya, Kalau ada dengan Kajur, ini, dengan Kaprodi masukkan juga enggak apa-apa. Foto misalnya konsultasi dengan Kajur, dengan oh mentor iya, baik. kalau ada ya. Ini Nah, coaching seterusnya ya. Nah, coaching secara iya, daring. Oke. secara daring. Kemudian ini juga wawancara Mm-mm. mahasiswa. Pada saat ngambil Sudah, Coach. data awalnya itu kan. Iya, benar, Coach. Oke. Oke. Sudah, Coach. Sekian, Coach. Oke. Kayaknya rasa sudah Kasih. cukup itu Zah. Sudah. Ya, baik, Paling nanti Coach. yang kegiatan tadi saja ya. Kalau misalnya memungkinkan ya untuk ditambahkan uji coba atau simulasi gitu. Ya. Oh, ya, baik, Coach. Ya. Oke. Kalau izin, Coach, kalau di bahan paparan, apakah saya menampilkan ini juga ya, Coach? Enggak usah. Lampiran. Ah, Nggak ah. usah ya? Nggak usah. Baik, Karena Coach. nanti di bahan tayang itu kan ada tadi poin-poin yang saya kirimkan tadi yang di Oh, iya. RA2 tadi. Siap, Mm-mm. Coach. Oke. Bahan tayang Terima juga kasih. kalau misalnya kalian masukkan visi misi organisasi tidak apa-apa dimasukkan, tapi nanti jangan dibaca seluruhnya, jelaskan saja. Oh, Jadi saya ada misalnya, buat mungkin, Coach. Bisa nah dilihat coba. Nah, sedikit. boleh. Oke, Baru kan? 8 slide ya, Coach. Ya, nggak apa-apa. Ya, ini halaman depannya, Hmm. kemudian halaman keduanya kontennya. Cukup Hmm. 3 ini aja, Coach, ya berarti. Ya, profil hasil masalah dengan materi kegiatan. Boleh. Ya, Coach.
Nah, Ini kayak ini kan profil. tidak usah dibacakan. Jadi ceritakan Oh saja iya, Universitas Jambi ini ada yang ininya aja coach ya. ya ini ada sejarahnya, kemudian ini visi Unja dan ini misi Unja gitu. Ada Ya, misi ya, misalnya ada 5 misi gitu aja. Nggak usah dibaca ya, semua isi misi, nggak usah. ya baik coach. Kemudian yang kedua, ini profil Fakultas Sains dan Teknologi gitu kan. Ini visinya, ini misinya, ada sejarahnya gitu kan. Seperti itu. Dan ini profil peserta. Nah, di profil pesertanya ada juga kan. Di profil peserta ini, nah, misalnya ini ada uraian tugas saya selaku dosen yang ya didasarkan pada Undang-Undang 15 tahun 2005. Di situ dinyatakan, nah, secara umum misalnya tugas-tugas sebagai dosen itu ditambah perguruan tinggi misalnya. Rincinya ada di sini gitu kan. Ya. Baik coach. Oke. Analisis masalahnya. Nah, ini Ya, dibaca semua ini, masalah 1, 2, 3, 4 dibaca dan dijelaskan. Boleh juga jelaskan sedikit, ya misalnya coach. terkait dengan apa gitu, ya Oh manajemen ya coach. ASN. Seperti ini coach ya. Nah, tapi ini Jadi jangan saya dibaca. rencananya nggak nyantumin tabel biar nggak bosan gitu coach. Iya, Berupa poin-poin gini aja nggak apa-apa ya coach. iya. Sebenarnya di dokumen arah juga enggak apa-apa nyampaikan seperti ini. Oh, Mm-mm. ya coach. Ya, segitu dulu coach. Belum baru Kalau sampai isinya pakai analisis. APKL, lampirkan APKL dengan itu ya, APKL dengan USG-nya. Ya, baik Oke, coach. saya rasa cukup itu Terima, deh. ya, terima kasih coach. Ya, udah ada pertanyaan Zela? Sudah coach kayaknya. Sudah saya tanyakan semua tadi. Oke, silakan siapa? Pian dulu atau Alfat dulu? Saya coach. Silakan Pian. Share screen coach. Ya. Udah izin proyek kelihatan coach. Oke, dah. Izin mempresentasikan jangan aktualisasi berjudul peningkatan pengalaman mahasiswa melalui video tutorial skill lab pada mahasiswa program pendidikan dokter Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya dengan coach dan mentor. Kata pengantar, coach ini belum masuk penguji sama staf media suaranya, mungkin bisa saya masukin ini coach. Tambah ya. Rektor, Pak Dekan, Wakil Dekan 2 sekaligus mentor, Kepala Bagian, dan Koordinator Program Studi. Ini halaman persetujuan, ini baru Prof. Irsan baru tanda tangan juga, cuman belum di-scan. Oke, nanti sekali masukkan tanda tangan saya, nanti baru masuk. Iya, coach. Ya, sekali jalan kan. Daftar isi belum saya nomorin, coach. Takut berubah lagi di bawah. Oh iya, boleh. Yang penting ada draftnya kan. Yang penting selesaikan dulu isinya kan. Kemudian profil Universitas Sriwijaya, visi dan misi, Fakultas Kedokteran Sriwijaya, profil singkat, kemudian jumlah prodi yang dimiliki, visi misi Fakultas Kedokteran. Terus ini saya nggak masukin prodi ilmu penyakit saraf karena di RA-nya saya kan ke S1. S1 ya. Ya, nanti tumpang tindih. Kemudian profil singkat, dan tupoksi dosen mungkin saya rapiin aja nih, kayaknya masih bisa naik di halaman Iya, di betul. atas. Yang isi yang kosong itu. Untuk yang gue analisis identifikasi masalah, ini saya lagi utak-atik apa masuk tabel apa bikin PowerPoint, coach. Coba cari yang bagus dulu, coach. Kayaknya bagus ke yang seperti ini deh. Untuk identifikasi masalah yang ada 3, manajemen ASN dan smart ASN. Yang manajemen ASN itu disiplin staf pengajar, soal ketepatan waktu masih kurang, dan idealnya dosen masih sering terlambat mulai aktualnya dosen masih sering terlambat mulai perkuliahan maupun bimbingan. Yang idealnya setiap kegiatan akademis itu harusnya dimulai tepat waktu. Kemudian masalah yang kedua, SOP penulisan ilmiah belum lengkap dan belum banyak diketahui oleh peserta didik. Peserta didik aktualnya dalam mengerjakan tugas ilmiah biasanya hanya mencontoh tulisan seniornya dan dia tidak mengikuti pedoman SOP yang berlaku. Ya. Kemudian kalau dosen banyak belum mengetahui tahapan pengurusan jabatan fungsional yang mengakibatkan pengembangan karirnya tidak terpenuhi karena tidak memenuhi angka akredit kumulatif.
Untuk Smart ASN, penggunaan media berbasis IT dalam pembelajaran skill lab kurang optimal, dan juga banyak dosen belum memanfaatkan media berbasis IT dalam pengajaran skill lab, dan dosen sebaiknya mampu menggunakan inovasi informasi teknologi dalam pengajaran. Lalu kemudian pemanfaatan e-learning pada proses pembelajaran peserta didik, dan peserta didik itu belum banyak memanfaatkan akses e-learning dari universitas. Masalah berikutnya, Smart ASN itu belum maksimalnya penggunaan Turnitin dan Mendeley dalam penulisan ilmiah peserta didik. Peserta didik itu banyak belum memaksimalkan penggunaan Turnitin dan Mendeley sehingga memperlambat proses akademik mahasiswa. Kemudian lakukan analisa isu menggunakan APKL, didapatkan poin tertingginya itu penggunaan media berbasis IT dan pembelajaran skill lab masih kurang optimal. Lalu dilakukan analisa USG pada 3 teratas, didapatkan penggunaan media berbasis IT dan pembelajaran skill lab masih kurang optimal. Lalu dilakukan fishbone analysis, dari material itu penggunaan media digital itu belum dirincikan pada kurikulum, dan untuk MEN-nya kurangnya pengetahuan dosen dalam penggunaan media, dalam metode peserta didik itu belum terbiasa menggunakan panduan selain modul cetak, lalu mesinnya menimba penggunaan teknologi dalam perkuliahan skill lab. Lalu diajukan gagasan kreatif, penggunaan media digital belum dirincikan pada kurikulum, ini masukkan penggunaan media itu secara terperinci di kurikulum maksudnya. Peserta didik itu belum terbiasa menggunakan panduan selain modul cetak, itu peserta didik diharapkan mencari bahan tambahan, mencari sendiri secara mandiri. Yang kemudian yang ketiga, kurangnya pengetahuan dosen dan penggunaan media, dan dibuatkan pelatihan dalam bentuk ceramah atau kuliah umum. Lalu minimnya penggunaan teknologi itu gagasan kreatifnya membuat video tutorial untuk ditonton sebelum melakukan skill lab. Lalu dilakukan penapisan menggunakan McNamara, ini kayaknya salah screenshot belum di peringkatnya. Yang dengan nilai paling besar itu membuat video tutorial untuk ditonton sebelum melakukan skill lab. Lalu matrik rancangan aktualisasi, perencanaan kegiatan, yang pertama berdiskusi dengan coach, dan kemudian berdiskusi dengan mentor untuk membahas rancangan aktualisasi. Kemudian persiapan kegiatan, mencari referensi video, menyesuaikan draft video dengan modul yang sudah ada, lalu kemudian menyusun draft video. Lalu berikutnya pelaksanaannya melakukan pengambilan video, melakukan proses editing, dan memeriksa ulang apabila ada kesalahan. Kemudian izin coach ini sekalian kayak yang Mbak Zela tadi, langsung evaluasi, karena sebenarnya ada jadwal untuk perkuliahan skill lab ini, tapi di 4 Desember dia jadwalnya yang cocok, yang sesuai dengan tema. Takutnya apa maju, apa mundur gitu coach, untuk paparan ke mahasiswanya itu. Di kegiatan ketiga apa? Pembuatan videonya coach. Di kegiatan kedua, pembuatan panduan. Ya, buka modul lagi coach. Menyesuaikan dengan modul, mencari referensi dan menyesuaikan dengan modul. Modulnya kan sudah ada coach, modul cetaknya, cuman belum ada video dalam bentuk video. Oh gitu. Ya, untuk yang ke mahasiswanya itu ada memang untuk skill lab itu terjadwal, tapi di 4 Desember, sedangkan kita kan di 12 Desember, takutnya apa kita skill lab-nya maju, apa dia mundur, nggak berani. Belum pasti juga ya? Sebenarnya sih jarang sih 4 geser, Desember coach. itu belum pasti juga? Iya, coach. Tanggal 4 Desember itu belum pasti juga? Sebenarnya tuh jarang geser, coach-nya, cuman ya, karena pakai blok-blok itu kali ya? Iya, sebenarnya kalau selama ini sih nggak pernah, coach-nya, bukan nggak pernah sih, ya jarang sekali geser gitu, cuman takutnya ya nanti kita buat atau bergeser ya, Pian ya. Iya, coach. Iya. Oke. Jadi Baru yang terakhir Pian ini langsung kan bikin evaluasi. ini ya, bikin apa? Bikin video tentang skill lab ya. Iya, coach. Panduannya ada. Modul cetaknya ada, coach. Jadi biasanya mahasiswa itu kan baca aja, baca panduan, habis itu kita skill lab itu kayak FGD, coach, di latihan soft skill. Jadi dibagi per ruangan, nanti dilakukan ada instrukturnya masing-masing. Misalnya dibagi 8 ruangan, satu ruangan itu isi 8 orang. Lalu dilakukan pelatihan di situ. Biasanya tentang sesuai dengan blok-bloknya. Nah, biasanya selama ini ya cuma baca aja, nanti dikasih bahan, baca, kemudian dilakukan perkuliahan, langsung dilakukan skill lab-nya itu yang per kelompok itu coach. Jadi belum ini apa, mahasiswa kadang-kadang perlu Pasar, ya untuk pada saat pelaksanaan skill lab itu maksudnya ya, Pian ya.
Ya, jadi biasanya dia kalau cuman baca sama perkuliahan, lalu pas hari H dia langsung dilatih langsung. Cuman kadang kan beda-beda mahasiswa penerimaannya. Ada yang dia baca aja Oh, sudah udah cukup. Ada yang paham, mungkin dia ya. harus visual dulu gitu. Ya, betul. Kan tipe-tipe pembelajaran kan? Iya, coach. Iya, tipe-tipe pembelajaran. Iya. Nah, nanti ada nggak yang pian itu mahasiswa yang sudah ikut itu gitu? Tapi maksudnya mahasiswa yang sudah mengikuti untuk skill lab itu sudah melaksanakan, terus tapi dia masih masih aktif mahasiswa gitu. Apa memang itu secara harus selesai? Gimana? Masih coach, kan berarti tergantung blok. Misalnya satu blok itu ada 2-3 skill lab itu coach. Mm-mm. Cuman Nah, kebetulan yang yang rencana pian buat skill lab ini secara umum apa tergantung blok? tergantung blok coach. Dan kebetulan blok yang sesuai ilmu penyakit saraf itu yang nanti November Desember. Oh, pas ya, maksudnya Ya, pas ngambil blok ilmu penyakit saraf ya. ya sama kan Pak, kebetulan ngobrol sama dosen di prodi, kebetulan dia ngampu skill lab yang ini katanya. Sekalian aja katanya bikin itu. Oh ya. Nah, maksudku segini, kalau seandainya ini nanti ditambah saja kegiatan review modul itu, review video kayaknya. Oh ya coach. Jadi maksud saya gini, Pian. Ke tadi udah dapat nih dosen yang biasa ngampu itu kan bisa kita minta pendapat mereka tentang video Pian tuh kan. Iya, iya coach. Nah, untuk mahasiswa maksud saya ada nggak misalnya mahasiswa itu sudah mengambil blok apa tadi penyakit saraf ya? Ada yang tahun lalu berarti coach. Nah, Mahasiswa yang semester mereka kemarin. mereka belum selesai maksud saya masih aktif sebagai mahasiswa. Masih ya minimal sudah koas lah coach. Koas. Nah, anggaplah koas, tapi ada nggak bisa nggak Pian minta bantuan mereka untuk mereview video itu? Bisa sih coach. Ah, Bisa gitu aja. Jadi tapi tidak seluruh mahasiswa juga bisa, Pian. Mungkin ada sampel saja. 1-2 gitu coach. Ya, 1-2 mahasiswa yang sudah mengambil skill lab penyakit saraf misalnya. Nanti minta Oh ya bisa tentang coach. video yang Pian buat itu. Karena mereka sudah mengalami itu kan, sudah mengambil itu kan. Mungkin Ya. mereka bisa kasih masukan kan. Ya bisa coach. Nah, jadi tambahkan saja kegiatannya yang itu tadi untuk apa? Review coach. Ya, review video. Review. Ya, jadi review tadi misal tahapannya mereview dari dosen, dari mahasiswa, dengan mahasiswa sudah ngambil tadi. Kalau yang belum kan belum tahu dia kan. Kalau yang belum kan Ya. yang sudah ngambil, yang sudah lulus blok penyakit saraf tadi. Kemudian nanti bisa tahapannya lagi mungkin mencatat atau apa ya, menindaklanjuti hasil review itu. Oh ya coach. Uh, Oh ya bisa. Mm-mm. Ya. Sehingga nanti video yang pada saat penerapan di bulan Desember itu yang ada blok penyakit saraf itu di Desember itu videonya sudah memang benar-benar ready, dalam arti kata sudah di review sama dosennya, sama dosen yang mengampu itu. Oh ya coach. Untuk ini aja itu apa Pian, penyempurnaan video itu atau ya finalisasi video itu sebelum launching gitu. Gimana kira-kira bisa ya? Bisa sih coach, bisa. Tak tolong koas aja Pak. Koas yang Ya, dibagi nah di ya, minta tolong koas yang sudah ngambil itu kan. dibagi. Tolong, dek, coba dek gini, misalnya gitu kan, coba ini saya bikin video ini, coba gimana kan? Ya kadang-kadang mereka berdasarkan pengalaman waktu pelan kemarin tuh mungkin kayaknya ada yang kami dapat tapi belum tercover di video ini, misalnya seperti itu kan? Nah ya coach. Jadi itu bisa dipenyempurnakan di videonya. Jadi kegiatannya bertambah jadi 5 kan? Ya coach. Oke. Kemudian untuk memasukkan nilai-nilainya juga nanti di ini aja Pian ya ditebalkan saja yang nilainya. Yang di atas Pian. Oh ya. Oh Nah, ya coach. misalnya itu kan misalnya apa nih? Stop. Nah, misalnya saat melakukan evaluasi saya akan melakukan perbaikan tiada henti misalnya. Nah, kata perbaikan tiada henti itu ditebali, ya. Ya coach. Oke, gitu ya. Oke, jadi nanti pembaca juga tahu, oh di rekapnya itu ini tuh nilai bentuk yang misalnya pian buat bentuk pasangan 1. Nah, satunya nilainya apa? Nanti bisa dilihat ke atas, oh yang ditebal itu, yang dicetak tebal oleh Pian itu. Itu ya. Ya coach. Oke, terus yang di bawahnya
Nah, itu nanti buat per angka saja ya. Ya, ya coach. Ah, ya. Skalanya 1 sampai 5 ya coach? Atau gimana coach? Enggak, angka Oke. jumlah ini Pian, jumlah nilai yang diterapkan. Oh iya iya. Ya. Jumlah yang diterapkan. Jadi misalnya Misalnya eh orientasi pelayanan berapa satu gitu. kan, orientasi pelayanan ada berapa nilai? Satu nilai tulis angka 1 gitu, dua nilai angka 2 gitu. Heeh. Oke. Kemudian untuk jadwalnya ya bisa seperti ini atau bisa yang kemarin sudah saya kasih contoh yang menarik dari ada yang sebelumnya Iya, itu. ada Nah, coach bisa kemarin. dibuat seperti itu juga yang kayak mirip kalender itu kan. Ah, ah. Nah, bisa dibuat seperti itu juga. Mungkin kalau ini kan kayak hurufnya terlalu kecil dia jadinya di Iya, bukan mau di kegiatan. landscape juga masih kecil juga ternyata. Nah, gitu. Jadi kita akali gitu, Pian. Kita buat Kalau seperti kalender coachnya bulan berarti. ya, bulan November, tanggal Desember. itu tertera kan dikasih kode warna. Jadi tertera kan oh tanggal sekian ada warna ini kan. Heeh. Oke. Oke, gitu cukup, Pian. Oke, Ada tambahan pertanyaan, Pian? yang tadi aja sih coach yang Oh, uh, ya. 4 tadi. Oh, yang Yang belum jadi mau bikin menerapkan. video tadi. Ya, baru apa malah menerapkan videonya itu ya. Iya. Ya, karena Mungkin bisa, takutnya. cuman ya cemas juga coach kalau nggak jadi, sama kayak kemarin kan yang angkatan sebelumnya kan juga ternyata dia ke Linggau aja mundur atau maju gitu mereka. Ya, mm-mm. Ya, itu kita takutnya eh, itu juga kita takutnya sepertinya kita rencanakan mau melakukan itu, tahu-tahu karena ada perubahan jadwal, nah Iya. tidak bisa dilaksanakan, dianggap nanti penguji tidak selesai kegiatannya, gitu Iya kan? coach. Iya Takutnya betul gitu. itu Pian. Nanti kira penguji, nah ini kenapa tidak dilaksanakan? Karena penguji tidak tahu-tahu tahu menahu kan? Karena mepet di 4 Desember coach, kan seminggu Iya, sebelum berangkat. ya mepet juga kan? Iya, betul. Jadi biarlah, jadi gantinya kita ganti saja dengan itu tadi Pian, dengan apa tadi? Review Eh, tadi coach ya. iya, review video, ya. Oke, jadi nanti ibaratnya kalau kita penelitian itu Pian itu review video itu kira-kira kayak inilah validitas dan reliabilitas instrumen gitu. Kan kalau kita penelitian ada itu kan kita harus menentukan Iya. iya validity dengan reliability instrumen penelitian kita kan. Nah, jadi kita tidak usah pakai yang berteori yang banyak pakai statik seperti itu, ya kita review saja. Ya, oke. Ya, Reviewnya dalam bentuk apa ya coach? Untuk lisan aja, wawancara aja atau di kalau catat coach? kalau bisa biar ada dokumentasinya buat aja dalam Google Form. Oh ya Mm. coach. Nanti di dalam Google Form bisa melampirkan link video kan? Ya bisa. Nah, bisa melampirkan link. Ya. Jadi biar ada dokumentasinya Pian. Jadi enak untuk apa memasukkannya di eviden kegiatan enak. Oke. Ya. Kalau wawancara kan kalau kita rekam kan suara nanti bingung masukkan ke laporan gimana kan? Ya masih di Kalau begitu kan langsung tik kita lagi nanti. iya screenshot atau kita print nanti hasil dari yang dia jawab di Google Form. Oke. Oke Pian ya. Ya coach. Oke. Terima kasih. Terima kasih coach. Lanjut kita. Alfat, siap? Oke, Oke, Coach sudah terlihat. Oke, sudah. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan progres dari rancangan aktualisasi saya, mulai Hmm. dari judul, yaitu penggunaan basis data digital untuk optimalisasi pengelolaan hasil pemetaan geologi mahasiswa Program Studi Teknik Geologi Universitas Sriwijaya. Oke, stop dulu, Pak. Bentar, Pak. Kalau kita menggunakan kata untuk, itu lebih bagusnya pakai kata kerja, Pak. Mengoptimal. Hmm, Nah, kalau kita eh, eh, menggunakan basis data digital, oke, kalau mau kalkulasi kayaknya sebagai atau lebih baik mengoptimalkan saja, Pak, bagusnya. Untuk mengoptimalkan pengelolaan data. Heeh. mengoptimalkan pengelolaan data. Ya, penggunaan basis Oke. data digital untuk mengoptimalkan pengelolaan data hasil pemetaan geologi mahasiswa. Nah, gitu. Ya, Oke. oke. Selanjutnya lembar pengesahan. Hmm. Kemudian diikuti oleh kata pengantar dari rektor, PLT, dekan, koordinator sekalian mentor,
coach, penguji, dan Widya Suara dan panitia. Oke, ya boleh sekaligus saja biar Kemudian dilanjutkan daftar isi, daftar gambar. Oh, daftar tabelnya belum ya dimasukkan. kita ditambahkan. Oke, selanjutnya profil organisasi ya, dimulai dari profil universitas, ada sejarah, makna lambang, visi misi. Kemudian profil fakultas, ada sejarah singkat, visi misi. Kemudian profil program studi, ada sejarah singkat, visi misi, dan struktur organisasi. Boleh tambah struktur. Kemudian selanjutnya ada profil peserta, diikuti dengan tugas pokok dan fungsi dosen. Ya, memang harus itu masuk. Oke, selanjutnya analisis masalah dimulai dari identifikasi isu. Ada 6 isu yang dianalisis. Yang pertama, pengelolaan hasil pemetaan geologi yang belum optimal, situs web prodi yang belum diperbarui secara rutin, pengelolaan jurnal prodi yang belum efisien, prosedur tugas akhir ke perusahaan yang belum baku, pengelolaan ruang baca yang belum optimal, dan suasana gedung prodi baru yang belum menunjukkan ciri khas geologi. Selanjutnya dari analis isu-isu yang dideskripsi dianalisis mana yang layak untuk diselesaikan. Jadi menggunakan APKL di mana dia harus memenuhi kriteria A, P, K, dan L. Terdapat 3 isu yang memenuhi kriteria, yaitu pengelolaan hasil pemetaan geologi mahasiswa yang belum optimal, ya, pengelolaan jurnal, dan prosedur tugas akhir yang belum baku. Sebenarnya saya ada di lampiran untuk argumentasi setiap APKL dari setiap isunya. Sudah Mengapa dibuat ya, oleh ya bisa. mengapa dia memenuhi, mengapa dia tidak memenuhi. Kemudian selanjutnya kita balik lagi ke analisis ini ya. Kemudian selanjutnya USG untuk menentukan mana isu yang paling prioritas dari 3 isu yang layak memenuhi kriteria, diperoleh isu pengelolaan hasil pemetaan geologi ini sebagai isu yang paling prioritas. Begitu juga nanti di lampiran ada alasan kenapa dia yang paling prioritasnya. Ya, sudah alasannya. Untuk masing-masing dari isunya. Selanjutnya itu balik lagi ke ini, saya menambahkan deskripsi dari isu yang terpilih. Jadi saya menjelaskan nanti pemetaan geologi merupakan mata kuliah wajib semester 7, di mana mahasiswa nanti melakukan pemetaan secara 1 bulan, menghasilkan ini contoh peta lokasi sampelnya, dan ini adalah contoh peta geologi yang dihasilkan mahasiswa. Nah, selama ini kondisinya itu hanya direkap di Dropbox. Jadi ada foldernya per tahun, per mahasiswa, diklik foldernya, dapat filenya, diklik filenya, dapat ya file laporannya. Nah, selama ini sistemnya seperti itu, tapi kan repot. Misalkan dosen ingin menggunakan hasil pemetaan mahasiswa di Kebumen, nggak tahu tuh mahasiswa mana yang penelitian Kebumen. Boro-boro kalau pembimbingnya ingat gitu kan. Kalau nggak ingat, jadi harus ngeklik satu-satu seluruh mahasiswa. Ya, makan waktu kan. Iya. Baru ketemu nih sampai mana yang pernah melakukan penelitian di Kebumen. Idealnya ya nanti ada peta online-nya kayak Google Map yang ada lokasi penelitian mahasiswanya. Yang kedua, itu dosen nggak bisa ngecek lokasi penelitian mahasiswa. Karena penelitian mahasiswa itu sebenarnya nggak boleh overlap lebih dari 70%. Ini saya coba plot beberapa, ternyata ketahuan nih, ada beberapa mahasiswa yang melanggar aturan. Ya, overlap ya. Ada yang biasa jadi kan nyontek kalau lebih dari 70% overlap gitu, Coach. Sama juga ini ada yang ukurannya ternyata lebih kecil daripada yang diperintahkan, nggak standar. Kalau saya menggunakan, ya kalau dibuat peta visualisasinya kan ketahuan gitu. Jadi nggak bisa curang. Nah, itu deskripsi dari yang isu inti yang dipilih. Selanjutnya adalah identifikasi penyebab menggunakan fishbone. Jadi ada 4 kategori yang dipilih. Manusia, dari kategori penyebab manusia, metode, manajemen, dan peraturan. Manusia itu ya belum ada pematerian manajemen data pemetaan untuk mahasiswa. Secara metode itu belum ada perekapan yang sistematis. Kalau manajemen itu belum ada sarana peminjaman sampel hasil pemetaan di laboratorium. Untuk peraturan itu belum ada peraturan yang mewajibkan perekapan data secara sistematis sebagai syarat seminar pemetaan. Nah, ya ini penjelasan detail mengenai masing-masingnya. Saya juga melampirkan ini yang jadi masalah tadi sama belum perekapan itu belum ada visualisasinya. Kemudian secara fasilitas ini sampel yang dikumpulkan tuh ya dikumpulkan dalam kotak. Kemudian ini contoh sampelnya, Coach. Jadi ini adalah sayatan tipis, batu yang disayat setipis 0,03 mili, ditempel di pekaca preparat. Sama ini adalah fosil sebenarnya, fosil-fosil organisme mikro.
nanti diamati di mikroskop. Nah, 2 sampel ini itu dikumpulkan dalam kotak yang nanti dipakai kalau mau penelitian. Cuman kalau penyimpanannya ini nggak rapi, terus nggak ada listnya juga, ya susah kan nyarinya mana yang kita butuhkan di lokasi tertentu. Betul. Nah, terus juga ini peraturan, ini ada di Google Classroom, belum ada di peraturan mewajibkan mahasiswa tuh buat database. Ya, bukan buat database sih, lebih tepatnya mengisi database yang nanti saya siapkan. Nah, lanjutnya makanya itu muncullah gagasan kreatif untuk berdasarkan dari setiap penyebab tadi. Ada manusia, metode, fasilitas, dan kebijakan. Metode yang memiliki efisiensi memiliki gagasan yang paling bagus itu adalah pembuatan basis data digital untuk pengelolaan hasil pemetaan geologi mahasiswa. Nah, nanti evaluasi dari tiap-tiap gagasan ini ada di lampiran mengapa metode itu yang paling optimal kan. Kemudian selanjutnya balik lagi ke gagasan kreatif, ya dipilih gagasan yang ini, pembuatan basis data digital untuk pengelolaan hasil pemetaan geologi dirincikan dalam matriks jadwal dan kegiatan. Jadi kegiatan pertama itu adalah persiapan dan analisis kondisi yang ada saat ini dengan koordinasi dan mentor dan ya koordinasi dengan dosen-dosen lain, jadi diskusi dengan dosen-dosen lain, jadi dapat rangkuman hasil diskusi dan ya hasil diskusi dan dokumentasi kondisi pengelolaan hasil pemetaan saat ini. Maksudnya dokumentasi itu nanti screenshot yang tadi. Ya screenshot bagaimana database saat ini kan. Nanti ya ada orientasi pelayanan kolaboratif, dia sejalan dengan misi pertama yaitu memajukan prodi menjadi terkemuka dan penguatan nilai universitas berupa kolaboratif. Selanjutnya adalah pembuatan platform untuk percakapan koordinat dan buat petanya. Jadi tahap pertama itu ya nanti saya kayak buat Google Form ya spreadsheet online untuk merekap supaya mahasiswa bisa nginput koordinat mereka. Kemudian saya juga buat dasar peta online-nya supaya koordinatnya mereka input nanti bisa terplot pada peta yang sebelumnya sudah saya tunjukkan di prototipe-nya itu. Itu mengaplikasikan nilai adaptif dan kolaboratif sejalan dengan misi ketiga, yaitu diseminasi hasil penelitian. Kemudian dia relevan untuk penilaian untuk nilai universitasnya. Selanjutnya ada pembuatan prosedur pengumpulan sampel. Jadi yang sampel yang tadi itu belum ada prosedur yang pasti untuk ngumpulinya, apa diplastikan zip, kemudian dikasih label atau apanya itu mau saya buat prosedurnya. Dan saya juga mau buat penyimpanan itu ada indeksnya gitu. Jadi kotak-kotaknya bisa rapi langsung diakses oleh siapa yang mau minjam gitu kan. Jadi secara online dia bilang, oh mau yang ini, terus nanti di kotaknya kode berapa kotaknya bisa diambil langsung. Kan kotak yang tadi itu banyak, coach, ada puluhan kotak. Selanjutnya itu prosedur peminjaman. Nah selama ini minjam itu belum terekap, Prof. Jadi kayak minjam aja, nanti nggak tahu siapa yang minjam, nggak tahu siapa yang balikin. Itu mau dibuat logbook dan bagaimana instruksi peminjaman sampelnya. Kemudian sosialisasi kepada mahasiswa dan dosen, karena kan yang mau meminjam nanti dosen dan mahasiswa. Ada sosialisasi melalui platform online, jadi pengumuman di classroom, dan kemudian sosialisasi secara tatap muka untuk ke mahasiswa. Nah, tahap terakhir adalah implementasi dan evaluasi. Ini adalah rekapan nilai yang diaplikasikan dalam kegiatan aktualisasi. Kemudian ini jadwal kegiatannya. Sebenarnya ini masih bingung sih, Coach. Sebenarnya, soalnya kok jujur sebenarnya kalau untuk sistemnya itu saya sudah cicil dari sekarang. Jadi Ya boleh. pengennya waktu untuk implementasi dan evaluasi itu sebanyak-banyaknya, biar sebanyak-banyaknya mahasiswa yang bisa mencoba database saya gitu, baik yang mau mengumpulkan atau yang mau meminjam. Makanya saya singkat sekali untuk proses-proses yang awal gitu. Iya, enggak apa-apa. Ya, untuk kalau dimulai dari sekarang juga sudah enggak apa-apa, sudah mulai kan. Nanti karena betul kata si Alfa tadi, kita perbandingkan di implementasinya kan. Ya, bahkan niatnya ya habis seminar nanti langsung sosialisasi gitu kan. Biar mahasiswa yang kebetulan lagi pingin ngumpul atau kebetulan lagi pingin minjem, ya bisa langsung menggunakan prosedur yang sudah saya buat. Kalau memang dia misalnya secara terjadwal misalnya sosialisasinya itu 14 apa? Implementasinya kan tanggal 14 sudah direncanakan. Mungkin itu terjadwalnya, tapi berhubung selesai bisa saja maju itu kan. Bisa maju tanggal berapa, tanggal 9 atau berapa gitu ya. Ini kan baru ini juga namanya tentatif kan, bisa berubah ya. Iya, tentatif bisa berubah. Oke, untuk nilai kayaknya perlu diperkaya lagi nih nilainya Alfat untuk saya masih baru saya asumsinya awalnya kayak apa
cukup satu-satu saja gitu per Oh, kegiatannya. ya, kalau bisa ya minimal 5 lah, minimal 5. Ya. Ya, Jadi ditulis saja deskripsinya, bisnis prosesnya, mau memasukkan nilai itu ya ditulis saja di keterkaitan itu, ya. Bagaimana memasukkan nilai tersebut. Kayak tadi ada yang sudah bagus tadi yang berita saya baca tadi, yang katanya bersikap ramah itu kan sudah menunjukkan proses kan, proses memasukkan nilai itu. Oke. Oke, saya rasa sudah bagus ya, ini yang si Alphard ini tinggal dipolesi lagi, tinggal diperhalus lagi, ya. Nah, untuk semua nanti silakan dilengkapi dengan daftar pustaka, ya, daftar pustaka, kemudian biodata, ya, biodata. Biodata yang kayak itu tadi Alphard, yang kayak apa? Yang kayak dibuat tadi yang si siapa? Pian tadi ya. Yang biar lengkap sini tadi Zela kayak gitu kan, ada cerita tentang diri gitu, kemudian ada cerita tentang basic pendidikan alumni mana gitu, kemudian bercerita juga tentang karya ilmiah yang sudah dibuat atau pengalaman kerja bisa diceritakan di situ, ya. Oke, karena itu bisa jadi untuk menambah nilai tambah nanti begitu dibaca penguji nanti kan, gitu. Ya. Oke. Itu untuk semuanya juga, bukan hanya untuk Alfat juga. Bukan hanya untuk Alfat ya, semuanya buat seperti itu nanti. Ada daftar pustakanya. Ya. Oke. ya. Iya. Alfat ada pertanyaan? Cukup mungkin coach. Oke. Baik, yang lain ada pertanyaan silakan. Hubungan dengan ini kita. Oke. Kalau tidak ada nanti siang nanti atau setelah ini saya akan kirimkan masa tanda tangannya. Tolong nanti ditempelkan di lembar persetujuannya ya. Persetujuannya. Nah, nanti untuk uploadnya kita hari Selasa seminarnya ya, paling lambat Senin malam lah ya. Pak Afif itu kalau tidak salah dia aktif juga melihat ke akun LMS-nya ya. Jadi dia bisa mantau tahu oh ini belum, ini sudah gitu ya. Oke. Syukur-syukur kalau besok Minggu sudah siap, sudah bisa sudah diupload ya. Oke. Atau kalau mau meyakinkan lagi kayaknya ini gimana nih sudah pas belum mau diupload, silakan kirimkan filenya ke coach nanti ya, yang sudah lengkap itu nanti. Oke. Oke. Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan, terima kasih ya atas kehadirannya, terima kasih atas paparan juga, atas apa ya, atas paparannya sudah memaparkan eranya. Pesan coach ya tetap semangat ya, persiapkan diri dalam ujian nanti ya, dalam ujian seminar rancangan. Oke. Dan juga tolong nanti di mentornya juga dikondisikan di seminar nanti untuk seminar. Mungkin diingatkan atau apa kalau mentornya ada hal-hal yang kurang berkenan, ada hal yang belum jelas, mentor mau bertanya, kalian ragu untuk menjawab, silakan nanti tanyakan ke coach. Ya. Oke, baik demikian pembimbingan RA kita yang merupakan RA 3, pembimbingan yang terakhir kita di pembelajaran karena hari Selasa kita ketemu di evaluasi, setelah itu kita ketemu di klasikal, ya. Oke, demikian pembelajaran kita, terima kasih, mohon maaf kalau ada kesalahan. Pembimbingan RA 3 pada hari ini untuk angkatan 13 saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tetap semangat ya. Terima kasih Terima kasih, coach. Coach. Oke, sama-sama, izin saya leave room ya.